Nah, ini pemandangan dari atas sini kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, di sana terlihat Masjid Isa Bey. Nanti kita juga akan ke sana buat sholat juga ya sekalian. Sekalian juga buat ambil video di sana. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita mengunjungi Selcuk. Tapi kita bukan ke tempat yang kemarin ya. Kita hari ini mengunjungi Kale. Apa ya Kale itu? Aku lupa. Kale itu apa? Aku lupa lagi. Nah, kita mau ke sana tuh. Nah, yang di sana. Oke, sekarang kita mau jalan kastil, tapi kita mulai dari sini ya, karena bangunan ini tuh masih berkaitan dengan kastilnya. Nah, ini tuh apa sih? Jadi bangunan ini yang seperti pintu-pintu ini sebenarnya ini adalah saluran air dari zaman Bizantium. Apakah hanya segini? Enggak. Terhubung sampai ke sana. Tuh, sampai kastil yang ada di sana. Tuh ya, sebentar ya. Nah, mungkin kurang jelas ya dari sini tuh. Pokoknya kastilnya itu ada di atas bukit itu. Nah, jadi saluran dari era Bizantium ini sampai sekarang masih kokoh berdiri, teman-teman. Nah, jadi tadi dari stasiun. Nah, jadi kayak kalau zaman sekarang itu udah terpotong sama stasiun. Tahu nggak saluran air ini dari mana? Jadi saluran air ini melintasi selat, bukan selat sih, lebih ke seperti sungai ya yang ada di Shirinje. Tahu Shirinje kan teman-teman, yang episode kemarin kita ke Shirinje. Dari situ. Jadi Shirinje itu kan terletak ada di pegunungan lah ya istilahnya. Nah, itu tuh ya kastil yang ada di sana. Nah, jadi dari Shirinje mengalirkan air sampai ke sini. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk orang-orang yang tinggal di sini. Nah, jadi aliran airnya dari Shirinje untuk para orang-orang yang tinggal di pemukiman Ayah Suluk zaman dulu namanya itu Ayah Suluk. Tapi pada era Bizantium namanya itu ya Santo Yohanes ya, Sanzean gitu ya namanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kurang lebih mungkin ada 1,5 meter kali ya, atau berapa ini? Nah, seperti ini batunya tuh besar-besar dan terkadang tuh masih ditemukan tulisan-tulisan era zaman Bizantium gitu, teman-teman. Nah, ini masih kokoh berdiri. Bayangin zaman dulu orang-orang menumpuk batu ya, istilahnya menyusun membangun batu-batu ini menjadi saluran air yang panjangnya tuh luar biasa panjang, teman-teman. Nah, oke, kita jalan sampai sana. Itu masih sebetulnya zaman dulunya itu sampai sana pun masih saluran air. Cuman kalau untuk sekarang sudah seperti ini ya. Tuh, area sini sudah didirikan, ya sudah menjadi kota Selçuk gitu ya. Sudah banyak toko-toko dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang mau melihat benda-benda peninggalan era dari zaman Bizantium, terus dari sebelum betul ya, dari era Bizantium, terus kemudian era Selçuk sampai era Ottoman, bisa ke museum ini ya. Jadi di dalamnya tuh ada benda-benda peninggalan dari zaman-zaman tersebut. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita mau langsung ke kalenya dulu. Untuk informasi, museum ini dibangun pada akhir abad ke-19 di sebidang tanah seluas 518 meter persegi kurang lebihnya. Terus dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan tembakau dan buah tin dulu di sininya. Sampai pada 1985 lalu, pada 10 Agustus 1992 dialokasikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kebudayaan untuk digunakan sebagai museum dan perpustakaan etnografi. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, kita melewati dibikin seperti terowongan begini ya. Mungkin kalau malam lebih dramatis gitu ya, ada lampu-lampunya. Jadi hampir seluruh kota di Turki itu indah seperti ini teman-teman, walaupun kota kecil ya kan. Selçuk ini kan juga termasuk kota yang kecil, terus juga untuk moda transportasinya juga nggak sebanyak di kota Izmirnya sendiri gitu ya. Kalau di
area Izmirnya itu kan lebih banyak moda transportasinya ya. Kalau ke Selçuk ini kan memang nggak terlalu banyak moda transportasinya. Dah tadi ya yang saluran itu sampai sana teman-teman tuh, teman-teman lihat ya. Nah ini masih berdiri kokoh. Nah itu sampai ke atas sana, sampai ke bukit. Masya Allah ya, orang-orang zaman dulu membangun nggak tahu dengan apa ya, pokoknya sampai bertahan sampai sekarang gitu bertahannya. Nah di sebelah kiri kita ada patung Dewi Artemis ya. Jadi patung ini adalah patung dari Dewi Pelindung dan juga Dewi Ibu Kota untuk kota Efesus. Dia adalah Dewi Alam, Kesuburan, dan juga Satwa Liar. Patung ini diberi nama Artemis yang Cantik sebagai salah satu dari 3 patung pemujaan yang ditemukan di Prytaneion atau Balik Kota selama penggalian di ibu kota kuno Efesus pada tanggal 18 September 1956. Untuk patung asli yang berasal dari periode Romawi abad kedua Masehi dipamerkan di Museum Arkeologi Efesus. Dan sekarang kita udah di seberang. Nah ini dia, ini lanjutan dari saluran air yang tadi ya, zaman Bizantium. Masih berdiri kokoh seperti ini, dan kita naik ke atas. Kita mulai menuju ke area kastil. Belum ke area kastil ya, kita belum masuk ke benteng, jadi kita baru mau masuk dulu ke sana. Nah ini tuh ada bangunan apa ya kira-kira zaman dulunya, karena tidak tertulis secara ini nih, atau aku yang nggak nemu ya ini tuh bangunan apa di sebelah sana tuh. Nah kira-kira seperti ini teman-teman areanya. Jadi zaman dulu tuh area pemukimannya masih cukup luas ya, karena di luar saluran air ini setahu saya adalah ya sudah masuk ke hutan gitu ya, ke hutan-hutan gitu. Nah tapi memang area kastilnya juga luas di sini ya. Dan kita lanjutin lagi teman-teman ya jalannya. Teman-teman lihat jalanannya seperti ini. Nah ini jalanan dari zaman Bizantium teman-teman. Ini masih asli, dipertahankan sampai saat ini. Nah untuk bangunan yang di sebelah kiri ini sebenarnya saya kurang tahu apa, karena nggak ada fotonya, jadi nggak ada penjelasan secara rinci, atau mungkin aku nggak lihat di sebelah mananya ada penjelasan gitu ya. Tapi mungkin ini adalah dulunya bentuk bangunan tertutup. Nah di sebelah sana ada tangga, mungkin ini tempat penyimpanan atau semacamnya gitu ya. Nah oke deh, kita lanjut lagi jalannya teman-teman sampai ke atas sana. Dan kita sudah ada di atas teman-teman ya. Kita menuju gerbang masuknya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah ini untuk jalanannya juga sepertinya peninggalan dari zaman Ottoman. Areanya seperti ini, tapi sekarang sudah difungsikan sebagai lahan parkir ya untuk para pengunjung yang mengunjungi kastil ini. Untuk gerbang ini adalah satu-satunya gerbang yang masih terawat dengan baik. Jadi ini adalah satu-satunya gerbang untuk masuk ke kompleks Kale atau kastil. Nah untuk namanya itu gerbang penganiayaan, bener nggak ya? Oh iya, di sebelah sana juga ada masjid tua. Kita nanti lihat apakah masih dibuka atau enggak. Nah namanya tuh Gate of Persecution. Nah kira-kira seperti ini gerbangnya teman-teman. Gerbang ini terdiri dari 2 menara yang mengapit lengkungan tengah sebuah sarkofagus dengan relief Eros yang digunakan dalam pembangunannya. Sarkofagus ini terletak di atas lengkungan di sebelah kiri. Untuk relief yang lain menggambarkan Hector dan Achilles dipindahkan dan sudah dibawa ke Inggris pada tahun 1812. Sudah lama banget kan. Nah untuk jalanannya ke arah masuk ini benar-benar masih dari zaman Bizantium teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini jalanan di era zaman dulu. Nah oke, kita mulai masuk, dan teman-teman bisa lihat di bagian atas lengkungan itu ada batu hiasnya ya. Nah itu sisa-sisa dari zaman Bizantium, dan ini adalah satu-satunya pintu yang masih terawat. Nah kita mulai masuk ya, dan teman-teman lihat pintunya yang segede apa dong ini ya. Nah ini dia pintunya. Bayangkan ini pintu ini dari zaman dulu. Mungkin kalaupun rusak akan tetap dibuka lagi gitu ya, karena situs warisan gitu ya. Nah, oke, nah di sini adalah loketnya. Baru kita akan mulai masuk ke sana. Oke, nah kita menunjukkan kartu museum, karena untuk bisa masuk ke sini harus pakai kartu museum. On the floor.
Köpek de girmek istiyor. Turnikenin boşuna sokacaksınız. Ha, buraya mı? Evet. Ha. Barakodunuz oluştu mu? Tamam Ha, geçin. tamam. Dur. Alttan git, alttan git. Benimki? QR aynı şekilde Aynen. sokun içine. QR kodu yukarı basın. Dur. Baba, o köpeği yiyoruz. Tamam geçiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Vaa, Anne köpek. buradan mı? Tamam. Sanki oraya gidiyor. Sanki oraya gidiyor. Aa baksana. Bak orada şey yazıyor ya. Kale, kilise. Koş. Gidiyor benden. Aa büyük. Gidiyor benden. Yii. Baba, köpek benden gidiyor. Bu da büyük ya. Nasıl tekiler? Tepeyi yapmışlar. Oğlum gel. Bence fotoğraf çekmek lazım burada. Nah, untuk reruntuhan yang ada di depan sana, itu adalah sisa-sisa dari rumah dan juga toko-toko dari periode Bizantium. Nah, ini dia sampai sebelah sana. Nah, dan kalau kita jalan ke sana, tuh ya. Nah, ini tuh batas dari area bentengnya. Nah, terus di sana adalah ada Masjid Isa Bey. Nah, pemandangannya kira-kira seperti ini dari atas, teman-teman. Jadi dikelilingi oleh perbukitan. Nah, di sana ada Isa Bey Jami, Masjid Isa Bey. Nanti kita akan ke sana. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bisa lihat musuh dari atas sini, teman ya. Kalau ada musuh gitu kan. Musuh bersembunyi di balik bukit. Nah, nanti akan menyerang kastil ini gitu. Udah kayak cerita-cerita di dongeng-dongeng gitu kan. Dan aku nggak percaya aku beneran ada di kastil yang asli gitu ya, walaupun udah sisa reruntuhan, tapi ya kira-kira zaman dulunya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah sisa-sisa reruntuhan juga yang beberapa diantaranya digunakan untuk membangun masjid yang tadi. Nah, kira-kira seperti ini bebatuannya teman-teman. Ada yang betul-betul presisi seperti ini ya, berbentuk tabung. Ini digunakan sebagai tiang. Nah, cuman karena ini sudah tinggal separuh mungkin ya. Nah, terus ini bagian-bagian atasnya. Bagian-bagian atasnya untuk tiang. Nah, ini banyak banget seperti ini teman-teman. Nah, untuk di papan ini kita lihat ada apa. Nah, untuk di papan ini menjelaskan tentang Isa Bey Jami yang tadi. Nah, yang di sebelah sana masjid yang putih itu. Nah, ini miniaturnya teman-teman. Nah, jadi kira-kira di miniatur aja sebesar ini benteng dan apa tuh namanya, kastilnya teman-teman ya. Nah, bentengnya itu sebesar itu, seluas itu. Nah, ini dia penjelasannya.
Nah, jadi bagian yang besar itu adalah bentengnya, lalu bagian atas adalah masjid, lalu yang besar itu adalah gerejanya, ya, lalu yang sebelah sana adalah kuil, lalu yang sebelah sini adalah Masjid Isabel, lalu yang sebelah sana adalah Teater Efesus. Nah, nanti kita datangin satu persatu tempat-tempat yang ada di miniatur ini ya. Ada Efesus dan ada Isabel Jami dan lain-lain. Yuk kita lanjut lagi. Seperti ini teman-teman, kira-kira luas dari basilika ini ya teman-teman. Teman-teman tahu ya apa yang dimaksud dengan basilika? Basilika adalah bangunan gereja dalam gereja Katolik yang mempunyai gelar dan diberikan hak istimewa oleh Paus. Nah, teman-teman lihat tiang-tiang di sana. Nah, itu adalah bagian serambinya, serambi dari basilika ini. Nah, ini tuh agak berisik karena ada pesawat yang dari tadi melintas di area sini ya, teman-teman. Nah, ini ada peninggalan berupa ukiran yang cantik-cantik bentuknya. Nah, aku kurang tahu yang wilayah yang hijau, yang bagian hijau ini apa, aku kurang tahu. Nah, terus kita mau masuk ke dalam. Nah, ini ada beberapa pintu. Nah, dari sana teman-teman ya, ada berbagai macam pintu. Kita mau masuk dari salah satu pintu ini. Di sana bagian atriumnya. Nah, terus kalau untuk basilikanya seperti ini. Tersisa seperti ini aja teman-teman. Dan kita mau masuk dari pintu sebelah selatan ya ini. Berada pintunya itu di sebelah selatan dari si basilikanya. Ayo mari kita masuk. Nah, di sini kita langsung bisa melihat ada amfora. Jadi zaman Romawi dulu ini digunakan sebagai tempat anggur biasanya atau tempat untuk menaruh minyak zaitun. Nah, seperti ini. Besar ya, teman-teman. Dan ini tuh di bagian bawah ada seperti salib gitu ya. Tapi seharusnya ini ada di bagian atas ya, mungkin karena sudah runtuh jadi dia ada di bawah seperti ini. Tuh. Dan ini juga ada, mungkin ini tadinya dinding atau semacam penutup apa gitu ya. Nah, ini dengan simbol-simbol Kristen. Nah, untuk bagian-bagian lainnya seperti ini, sudah berupa reruntuhan. Nah, ini aku kurang tahu ini dulunya apa, apakah mungkin untuk menaruh sesuatu. Nah, ini banyak sekali atap-atap dari tiang yang sudah berada di bawah, sudah runtuh. Apakah teman-teman pernah mendengar di bukit ini atau di basilika ini sebetulnya milik Yohanes, yang beliau merupakan murid dari Nabi Isa alaihissalam. Pada saat Nabi Isa dikepung oleh tentara Romawi, beliau melarikan diri membawa Ibunda Maryam atau Siti Maryam ke sini. Untuk Ibunda Maryam sendiri tidak tinggal di sini, ada kuilnya atau gerejanya di tempat lain. Nanti kita kapan-kapan kita ke sana. Tapi informasi ini wallahu alam teman-teman ya, karena memang tidak dituliskan secara rinci bagaimana kejadian setelah Nabi Isa dikepung oleh tentara Romawi. Sejarah umat Kristen menyebutkan bahwa Ibunda Maryam dan juga beberapa murid dari Nabi Isa melarikan diri ke sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di setiap tiangnya di sini ya, tuh ada monogram yang berbeda. Nah, contohnya di sini ada monogram dari Justinian I, terus juga ada monogram dari Theodora, dan juga seperti yang tadi kita lihat di bawah itu ada juga monogram berupa tanda silang yang mengartikan bahwa berasal dari kekristenan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi setiap tiang punya monogram yang beda teman-teman ya. Nah, ini masih lambang Justinian yang satu tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Ada beberapa yang sama, ada beberapa juga yang beda. Nah, jadi di sini di setiap tiangnya tuh seperti ini teman-teman. Tiang yang di bawah ataupun yang di atas. Nah, ada banyak monogram yang lain, tapi mohon maaf saya kurang tahu artinya ya. Mungkin nanti bisa dicari juga di Google misalnya. Kebetulan hari ini langitnya cerah, walaupun udaranya agak dingin, tapi masih cerah teman-teman ya. Dan kita sekarang menuju ke area, nah ini disebutnya area pemakamannya dari Santo Yohanes.
Nah, ini berada di sebelah kiri kita. Nah, seperti ini. Banyak orang-orang yang sedang ziarah untuk mendoakan ataupun untuk berdoa atau untuk apapun, kurang tahu. Nah, tapi kita nggak fokus ke situ ya teman-teman. Nah, kita fokus untuk jalan-jalannya aja ya, karena saya benar-benar kurang tahu dalam kekristenan seperti apa. Takutnya saya salah berbicara. Nah, di sini ada terowongan. Terowongan ini berada di belakang Sintronon. Nah, kira-kira terowongannya seperti ini, teman-teman. Yuk coba kita lihat terowongannya seperti apa. Untuk teman-teman yang tahu fungsi dari terowongan ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Saya sendiri kurang tahu apa fungsi dari si terowongan ini. Nah, terowongannya kira-kira seperti ini. Nah, terus mungkin di sini untuk apa ya? Mungkin biasanya kalau yang seperti ini tuh ada patungnya biasanya ya, mungkin untuk berdoa atau semacamnya gitu kali ya. Saya kurang tahu juga teman-teman. Nah, ini dia ujungnya seperti ini. Jadi ini di bawah atau di belakang arena Sintronon atau tempat untuk para pendeta duduk ketika mereka sedang berdoa. Nah, ini akhir dari si terowongan itu. Lalu ini dia tempat para pendeta berdoa atau dinamakan dengan Sintronon, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menghadap makam Santo Yohanes. Seperti ini penampakan dari makam Santo Yohanes. Katanya di bawahnya kemungkinan kosong, ada sesuatu ruangan gitu, nggak tahu ya, mungkin dulunya ruangan apa kita kurang tahu. Orada ne yazıyor? Aysun'un. Hadi kazanın baba. Ayak ona bir şey benim gördüm bir yerde. Dan kita jalan lagi, kita lagi ada di lorong bagian selatan. Kira-kira seperti ini. Luas sekali ya teman-teman. Sayangnya sekarang hanya tinggal berupa reruntuhan seperti ini. Mungkin kalau tidak semuanya runtuh, pasti betul-betul sangat bagus teman-teman ya. Nah, terus kita masuk. Ini bagian ruang depan teman-teman, seperti ini. Nah, terus teman-teman kita masuk lagi. Nah, ini masih area ruang depan. Dan di sini kita melihat ada batu gilingan untuk mesin pemeras minyak zaitun pada zaman itu. Luar biasa ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, terus kita masuk lagi. Nah, ini ada terowongan juga. Jadi di sini banyak sekali terowongan ya pada zaman itu. Tapi memang indah bangunannya aslinya teman-teman ya. Nah, terus kita masuk lagi. Nah, ini ada pilar marmer. Seperti ini. Sepertinya mungkin ini ada jendela-jendela teman-teman ya. Nah, terus mungkin yang area-area cembung seperti itu mungkin dulunya adalah untuk patung. Nah, ini pilar marmer seperti ini. Nah, terus di lantainya ini lantai mosaik teman-teman ya. Nah, ini benar-benar peninggalan dari zaman Bizantium seperti ini. Masih terawat, bukan terawat ya, masih tersisa sampai saat ini. Nah, ini ada yang lebih jelas bagian lantai mozaiknya. Seperti ini, cantik, ada berbagai macam bentuk mozaiknya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk pilar ini saya kurang tahu apa sebetulnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita menuju ke sebelah sana. Sebelah sana ada kapel teman-teman.
Nah, kapel ini sekarang dilindungi oleh bangunan kayu dan atapnya itu genteng, teman-teman. Terus di dalamnya ini ada lukisan, di dinding itu ada lukisannya Kristus dan juga Santo Yohanes. Dan lukisan ini berasal dari abad ke-10. Nah, kira-kira seperti ini kita bisa lihat ya. Nah, lukisannya itu ada di sebelah sana, di dinding sebelah sana. Seperti ini, teman-teman. Tapi, waktu abad ke-14 setelah ditaklukkan oleh Seljuk, maka kapel ini digunakan sebagai masjid, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu untuk ke sebelah kanan di sini ada ruang perbendaharaan dari Basilika Santo Yohanes ini. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi mungkin di saat itu bagian orang-orang yang tinggal di Basilika ini, mereka menyimpan semua harta benda yang penting-pentingnya tuh mungkin di area ini, teman-teman ya. Nah, ada sudut-sudut yang kita nggak tahu itu apa. Nah, kira-kira di sini tempatnya untuk menyimpan. Nah, dan di batu-batu ini tuh masih ada tulisan-tulisan tulisan Yunani sepertinya ya. Nah, seperti ini tuh. Sisa-sisa tulisan Yunani. Dan mungkin aku kurang tahu bagaimana cara menyimpannya karena sulit untuk menggambarkan ya, teman-teman ya. Nah, tapi intinya di sini adalah ruang perbendaharaan atau tempat untuk menyimpan harta di sini. Nah, tertulis di sini ya. Seperti ini. Nah, mungkin juga di sini mungkin seperti lemari pada zaman itu mungkin ya untuk menyimpan sesuatu gitu ya. Kurang tahu juga. Nah, seperti ini. Bisa ki bebek tek 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 bebek. Savaşı nerede? Hazine de ayrı. Bunlar hazine mi olmuş? Hazine mi? Ben hazine seviyorum. Bir golden dinosaur vardır. Dan sekarang kita menuju ke area pembaptisan, teman-teman. Nah, tapi di sebelum area pembaptisan ini ada sekelilingnya itu seperti memutar gitu ya. Nah, ini apa? Apakah hanya semacam tempat duduk atau ini tuh mirip seperti makam gitu ya? Tempat untuk seperti peti mati gitu ya, tapi terbuat dari batu gitu ya, teman-teman. Bener nggak kira-kira teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Batu yang panjang-panjang seperti ini apakah hanya difungsikan sebagai tempat duduk atau semacam peti mati seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya, tuh ada yang panjang, terus juga di sini ada yang pendek seperti ini. Atau ini tempat apa? Tempat untuk menyimpan harta karun atau apa? Aku kurang tahu karena nggak ada penjelasannya. Nah, ini tuh di area memutari ini, memutari tempat pembaptisan, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada seperti pintu. Nah, ada sampai di sana, teman-teman ya. Nah, sampai di sini juga ada yang seperti ini, tuh. Nah, dia mengelilingi tempat ini. Nah, ini dia areanya kan seperti ini ya. Hazine buluyorlar. Hazineleri buluyorlar. Nah, ini nggak tahu ada untuk saluran air sepertinya. Ben de göremez seni. Nah, jadi airnya bisa air yang dari atas keluar menuju ke sini.
Nah, cuman aku penasaran ini tuh batu untuk apa gitu ya. Nah, terus di sini ada ruangan lagi. Seperti ini. Nah, jadi areanya itu mengelilingi si tempat baptis yang tadi. Tapi kita sampai belum masuk ya kan? Belum jadi-jadi nih masuk ke ruang pembaptisannya tuh seperti apa. Buradan gidelim. Gideceğiz. Nah, ini dia ruang pembaptisannya, teman-teman. Nah, ini tuh ada kolamnya ya, kolam untuk membaptis. Seperti ini bentuknya, teman-teman. Zeynep'ler burada. Nah, ini tangganya tuh ada tangganya menuju ke dalam, terbuat dari marmer. Ne için geldi? Nah, ini tuh melambangkan kematian bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus katanya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini dia area pembaptisannya tuh seperti ini. Altında kapatmışlar. Düşeceğin içine. Bak öyle Nah, yuk kita keliling lagi ke bagian-bagian yang lain. Nah, oh ya, pada 26 Juli 1967, Paus Paulus ke-6 berkunjung dan berdoa di sini, teman-teman. Nah, area ini adalah ruang depan bagian barat, teman-teman. Seperti ini ruang depannya. Hanya tersisa seperti ini. Kale daha orada. Değil mi? Kale daha orada. Hadi. Çok. Vay be. Rüzgara bak. O zaman da eski. Evet. Hiç bozmamış değil mi? O zaman da kadınlar benim gibi elbise giyiyorlar. Yani. Bunlar belki eşya saklıyorlardı işlerinde bunlar. Bakırlar eşya saklıyorlardı. Kuyuları. Oha. Testi bunlar. Bunlar bunun gibi. Bunlar var ya Evet. kuyu. Testi. İçinde bozulmasın diye içine saklıyorlar. Yeri gömüyorlar soğuk olsun. Ha, evet. Anladım. Bu neresi? Mesela kapaklarını var. Hepsi orijinaldir. Bunlar odadır belki. Yok yok. Testi böyle. Bir kere. Düşeyim. Deli gibi yapıyorsun ya. Tabii bakıyorum. Şöyle. Çekeceğim minyatür. Minyatür çekeceğim. Hadi çıkalım.
Sudah masuk waktu zuhur teman-teman ya. Jadi setelah lihat dari sini nanti kita bakalan langsung turun ke Isabe Jami untuk salat zuhur. Lanjutin, Bu. Nah, ini adalah miniatur, kira-kira dulu bangunannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat dari atas ini. Nah, kira-kira bentuk bangunan lengkapnya tuh dulunya seperti ini, teman-teman. Tuh. Sonra orası dönüyor. Halit, Halit. Ha, bak. Burçlar aynı duruyor. 4 tane. İki burada, iki burada. Burada 4 tane var. Sonra burada da bu var. Ya bayağı muhteşem bir şeymiş yani. Dari bangunan sebesar itu sampai akhirnya terlihat tinggal reruntuhan seperti ini, teman-teman ya. Dikarenakan waktu itu tuh hancur, teman-teman ya, karena gempa bumi. Kalau nggak salah di tahun 1300 sekian ya, di abad ke-13 itu. Halitnya lapar, makan dulu. Sani yang Lupo. Lupo yazıyor bak. Lupo. Coklat lupo. Bunu atayım mı? atma. Belki lazımdır. Nah, ini dia reruntuhan-reruntuhan yang lain. Nah, ini di sini masih banyak tulisan-tulisan Yunani, teman-teman ya, seperti ini. Tuh, banyak sekali reruntuhannya. Sangat disayangkan ya, teman-teman ya. Kalau tidak runtuh, pasti masih bagus di area sini. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, kita mau sampai ke atas, sampai ke puncak, dan kita mau lihat pemandangan dari sana. Dan kita sudah ada di sini, kita tinggal sedikit lagi sampai ke puncak. Nah, teman-teman bisa lihat semegah apa, sebesar apa bangunannya, tuh teman-teman ya. Ini baru dinding dari si kastilnya ya. Kita bakalan ke puncaknya. Dari atas ini kita bisa lihat area pertanian milik warga saat ini. Nah, terus kita lanjut lagi yuk ke atas. Nah, ini dia, kita mulai berada di atas, kita mulai masuk ke dalam kastilnya. Ini menuju ke pintu. Pintunya seperti ini. Nah, benar-benar dari tangganya semuanya tuh masih betul-betul asli dari zaman Bizantium saat itu. Nah, ini dia pintu menuju ke kastil. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Kita sudah memasuki area kastil. Nah, saat ini pintu yang kita lewati adalah pintu kastil dari gerbang barat, teman-teman ya. Karena ada dari gerbang barat dan juga dari gerbang timur. Nah, dari gerbang barat ini memang untuk saat ini adalah pintu yang memang dikhususkan untuk para wisatawan. Nah, terus di sebelah kiri saya di sini adalah tangki-tangki yang dibuat pada zaman Aydın ya, atau zaman Selçuk pada saat itu. Di sini ada 2 tangki. Nah, terus kita mau jalan lagi ke atas. Nah, kalau untuk bangunan dinding dan juga ada menara kecil ya, seperti itu, seperti yang ada pada bendera itu. Nah, juga menara yang ini, dinding-dindingnya itu kembali dibangun oleh
Kesultanan Selçuk pada saat itu atau Aydın. Setelah terjadi gempa bumi, kemudian dibangun lagi. Nah, jalanannya masih betul-betul masih sama seperti pada saat itu, teman-teman. Seperti ini. Benar-benar bebatuan semua. Dan akhirnya teman-teman kita sudah sampai di puncaknya. Nah, di sini ada masjid, teman-teman. Jadi dulunya waktu sudah direbut oleh pihak Kesultanan Selçuk atau Ottoman. Belum Ottoman, berarti masih Selçuk. Kemudian dibangunlah masjid di puncak seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan, ada perbukitan di sebelah sana. Nah, yuk kita menuju ke masjidnya. Nah, sekarang kita mau coba lihat bagian dalam masjidnya seperti apa. Ini sebenarnya nggak boleh masuk, tapi nggak tahu ya, karena larangan masuknya ada di dalam masjid, jadi ya kita sudah terlanjur masuk. Nah, kira-kira seperti ini, kecil teman-teman ya. Seperti ini. Sisa-sisanya aja. Nah, di belakang masjid ini itu terdapat rumah-rumah para tentara pada zaman itu. Nah, cuman sekarang udah tinggal sisa-sisanya aja. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa lihat kota Selçuk yang sekarang gitu ya, rumah-rumah apartemen. Nah, di bagian sebelah kiri itu adalah villa kecil dan juga kamar mandi dari Isa Bey yang beliau merupakan pemimpin atau sultan pada saat itu pada Kesultanan Selçuk. Nah, kemudian kita menuju ke atas. Kita akan melihat basilika dan juga waduk ketika zaman Bizantium. Nah, ini tuh titik tertinggi ya, teman-teman. Nah, kalau yang sebelah kiri adalah villanya tadi Isa Bey. Kalau yang titik tertinggi ini adalah waduk. Dulunya waduk ini adalah berasal dari abad ke-5 dan tradisinya atau apanya ya, kayak tradisinya atau cerita dari masyarakat mengatakan bahwa pendeta Yohanes menulis Injilnya di titik ini. Dan juga berdoanya juga di sini. Dan kemudian gereja yang ada di sini itu kemungkinan besar didedikasikan untuk beliau. Namun kemudian pada saat sudah jatuh di tangan Selçuk pada saat itu, area ini kemudian digunakan sebagai tangki air dan juga ditambahkan atap seperti ini. Nah, kita akan masuk ke dalamnya. Untuk di sebelahnya kira-kira seperti ini. Nah, ini saya kurang tahu area apa. Seperti ini, teman-teman. Dan kita akan masuk ke area tangkinya ya, area
penyimpanan air. Kita akan masuk ke dalam. Dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Selçuk saat ini. Nah, ini juga masih ada gambar-gambar desain Kristen sepertinya ya, atau pada zaman Yunani sepertinya. Nah, perbukitannya sangat indah teman-teman, dari sini terlihat ya. Yuk kita lihat ke dalam tangkinya. Nah, bangunannya tersisa seperti ini aja teman-teman. Kita bisa lihat dari luarnya seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam. Di dalamnya seperti ini, ada tiangnya yang membelah dua seperti ini. Ada juga seperti lubang entahlah untuk matahari, atau dulunya di sini tertutup lalu bagian atasnya untuk mengambil air, kurang tahu. Tapi kira-kira seperti ini di bagian dalamnya. Dan itu dia teman-teman, kita sudah sampai di puncak seperti ini, dan waktunya kita untuk turun lagi. Kita mau sholat dulu ya, kita mau ke Isabe Jami, dan kita lihat di sana seperti apa. Nah, kita sudah di bawah di Jalan Santo Yohanes, dinamakan dengan jalan yang sama dengan kastilnya seperti ini. Kita menuju ke masjid. Ini dia masjidnya teman-teman. Besar sekali, dan masjid ini tuh dibangun dengan bahan reruntuhan yang ada di kastil Pendeta Yohanes itu. Masjid Isabe ini adalah salah satu masjid tertua yang masih aktif di Turki dan dianggap sebagai salah satu contoh arsitektur masjid Anatolia yang paling indah. Dibangun pada tahun 1375 atas perintah dari Isabe, yang merupakan pemimpin atau waktu itu mungkin sultan dari Kesultanan Selçuk. Masjid Bay ini dibangun berukuran 51 kali 57 meter persegi. Desain asimetris ini berbeda dari konstruksi masjid pada umumnya seperti yang kita lihat sekarang di masjid-masjid secara umum di Turki. Dan dulunya masjid ini memiliki dua menara, namun menara tersebut, menara bagian kanan tepatnya itu hancur akibat gempa bumi. Nah, yuk kita masuk ke bagian masjidnya, ke bagian dalam. Sekalian kita mau sholat dulu ya teman-teman. Nah, ini dia pintu utamanya seperti ini. Gaya arsitektur Masjid Isabe ini yang sedang kita lihat, ini kita bisa membedakan gaya ketika Kesultanan Selçuk dan gaya arsitektur ketika Kesultanan Utsmani. Nah, jadi untuk Kesultanan Selçuk itu seperti ini teman-teman, gaya arsitekturnya. Kalau untuk gaya arsitektur masjid-masjid pada Kesultanan Ottoman, teman-teman bisa melihat masjid-masjid yang sampai sekarang juga masih ada. Misalnya yang paling teman-teman kenali mungkin adalah Masjid Blue Mosque yang ada di Istanbul, atau kita menyebutnya adalah Sultan Ahmed Jami. Dan mayoritas masjid di Turki seperti itu bentuknya, tapi untuk Masjid Isabe ini bentuknya seperti ini. Dan seperti biasa pada halaman tengahnya itu terdapat
tempat untuk berwudu. Nah, bedanya adalah di bagian pintunya seperti ini dan juga terdapat tiang-tiang seperti ini. Dan kita masuk ke dalam. Nah, di sini ada baju-baju dan juga hijab diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak berhijab, terutama untuk non-muslim ya. Di sini disediakan seperti ini. Area ibadahnya kurang lebih berukuran 18 kali 48 meter persegi. Penampakannya seperti ini, teman-teman. Ada penjaganya juga di sini. Ada juga buku-buku kitab-kitab tentang Islam, tapi diperuntukkan untuk ini ya, untuk para turis yang memang tertarik dengan keislaman, bukan untuk kita, apalagi seperti kami yang tinggal di sini, itu tidak diperuntukkan untuk kami. Setelah masuk ke dalamnya seperti ini, memang betul-betul terlihat berbeda ya dengan masjid style arsitektur ala Ottoman atau ala Kesultanan Utsmani. Memang betul-betul jauh berbeda antara Aydın atau Selçuk dengan Ottoman. Nah, sudah selesai sholat, kita lanjut lagi melihat-lihatnya. Seperti biasa teman-teman, masjid di Turki umumnya seperti ini, tempat wudhunya berada di luar, yang mengartikan bahwa ini adalah tempat wudhu untuk laki-laki ya. Kalau untuk tempat wudhu perempuannya ada di sebelah kanan, tapi saya nggak ke sana ya karena di sana ada yang sedang berwudhu. Nah, teman-teman bisa lihat sekelilingnya jauh berbeda dengan masjid pada umumnya yang ada di Turki seperti ini ya. Nah, di sini juga ada prasastinya yang menyebutkan bahwa masjid ini dibangun pada 1375 oleh arsitektur Ali Damaskus. Oh iya, ada juga yang mengatakan bahwa masjid ini tuh inspirasinya dari Damaskus ya, yang merupakan yang pada waktu itu Damaskus itu adalah ibu kota Kesultanan Utsmani. Turun lagi ke kota. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Görüşürüz.